Selamat dalo pasok-pasok. Nah, ite nakusomnya nung sila. Nah, satu tangamu mahami ali Yesus Tuhan kami. Yang kedua sa pangalusun namin, kami sama kami, keluarga lepas keluarga. Pada murid Tuhan, ng pangabati, hindi ka pasok-pasok na nagpapasok. Marta miyak kami ko, walang mga sawang ng Yesus Tuhan. Amen. Atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami keluarga besar Aritonang dan Tampu Bolon mengantarkan anak kita ini, Dixon Giancarlo Aritonang dan Lucy Aprina Mernala Tampu Bolon, kepada GBKP Runggun Batu Haji untuk menerima pemberkatan perkawinan dari Tuhan. Dengan penuh kasih dan sukacita, kami terima tugas pelayanan ini dan akan kami laksanakan dengan segenap hati. Marilah kita masuk ke ruang gereja untuk memulai kebaktian pemberkatan perkawinan anak kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan bersukacita atas kasih Allah yang telah mempertemukan kita di gereja ini untuk menyaksikan anak kita Dikson Giancarlo Aritonang dan Lucy Afrina Mainala Tampubolon untuk menerima pemberkatan perkawinan dari Tuhan. Allah telah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya, dijadikannya laki-laki dan perempuan, dipersatukan dalam ikatan perkawinan kudus untuk hidup saling mengasihi. Sebagaimana Allah adalah pengasih, beranak cucu serta memelihara dan menjaga keutuhan ciptaan, dituliskan dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dengan kasih penuh ucapan syukur bersama kedua pengantin, keluarga dan sanak saudara serta handetolan, marilah kita memulai kebaktian ini. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Dalam Kidung Jemaat nomor 1 kita nyanyikan ayat yang pertama. Haleluya, Pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta, patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Kebaktian pemberkatan perkawinan Dikson Giancarlo Aritonang dan Lucy Aprina Mernala Tampubolon ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan manusia untuk tetap setia melakukan perintah-Nya. Pertolongan-Mu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu, sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Berdasarkan Mazmur 26 ayat 1c dan ayat yang ketiga. Mari kita menyambut firman Allah ini, kita memuji Allah melalui Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia.
Jemaat kami persilakan untuk duduk. Mari kita mendengarkan sebuah pujian dari Moria GBKP Runggun. Amin.
Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan bagian yang pertama. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, di hari yang bahagia ini, di tengah-tengah keluarga besar Aritonang dan Tampu Bolon, yang Tuhan telah perkenankan untuk mengantar anak yang dikasihi, Carlo dan Lucy, untuk menerima pemberkatan perkawinan yang datang dari Tuhan melalui gereja ini. Dan biarlah sukacita ini menjadi sukacita yang luar biasa bagi keluarga ini, terkhusus buat Carlo dan Lucy. Dan sesaat ini dalam waktu yang Kau berikan, kembali kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar, ini juga yang menjadi dasar yang teguh buat Carlo dan Lucy ketika mereka mengakukan janji perkawinan di hadapan Tuhan untuk menjadi keluarga yang dipersatukan dalam nama Tuhan. Sehingga bila melalui firman ini juga menjadi kekuatan bagi mereka untuk menjalani keluarga mereka kelak seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati kami semua di tempat ini dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Menjua-jua. Horas. Terpuji nama Tuhan. Di hari ini kita boleh bersuka cita di tengah-tengah keluarga Aritonang dan Tampu Bolon yang telah diperkenankan Tuhan mengantar anak yang dikasih untuk menerima pemberkatan nikah nantinya, Carlo dan Lucy. Dan yang menjadi dasar firman Tuhan buat Carlo dan Lucy di hari ini terambil dari Injil Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya yakin Carlo dan Lucy lupa bawa Alkitab, ya. Lupa ya, Papa. Tapi ingat ini, oke. Walaupun kamu lupa saat ini bawa Alkitab, tapi ingat ini. Oke. Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27 demikian firman Tuhan. Dengan perikop dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Ini dasar firman Tuhan buat Carlo dan Lucy di hari ini dan buat kita semua. Saudara yang kita kasih Yesus Kristus, pernikahan kita tahu dan ini selalu diingatkan bagi kita adalah lembaga yang ditetapkan oleh Tuhan bagi semua orang. Sebab pernikahan ataupun perkawinan kita sepakat itu atas inisiatif Tuhan.
Dan hal ini tidak hanya diberikan bagi orang Kristen, tapi diberikan untuk semua manusia. Sehingga bisa dikatakan pernikahan sebuah persekutuan yang sangat eksklusif. Kenapa? Karena persekutuan itu seumur hidup antara satu orang pria dan satu orang perempuan ataupun wanita. Tidak ada dikatakan dua pria, dua wanita. Satu pria, satu wanita. Sehingga dikatakan persekutuan yang sangat eksklusif. Nah, sebuah ungkapan mengatakan kalau kita membeli sebuah barang atau membeli sebuah benda yang kita sukai, mungkin kita pernah dengar ini, saya hanya mengingatkan, pastinya untuk menjamin barang itu baik, berkualitas, ada nota yang diberikan, ataupun kwitansi. Dan dalam kwitansi tersebut jelas harga barang dan kepada siapa barang itu diterima. Dan biasanya produk yang kita beli ada tanggal kapan dibuat dan kapan berakhirnya ataupun expirednya. Beda dengan pernikahan. Oke, Carlo dan Lucy, beda. Oke. Saat nantinya Carlo dan Lucy sudah menerima surat tanda kamu sudah diberkati, di situ ada tanggal kapan kamu diberkati. Oke. Hari apa? Oke. Tapi tidak ada tanggal kapan berakhirnya. Beda kalau kita beli barang. Ada tanggal kapan diproduksi dan kapan barang itu tidak bisa dipakai lagi. Tapi dalam pernikahan, di dalam surat tanda kamu sudah diberkati, ada tanggal kapan kamu diberkati, ada tempat menyatakan di mana kamu diberkati, tapi tidak ada tanggal kapan berakhirnya pernikahan itu. Oke, berbeda. Dan pastinya untuk hal ini bukan hal yang mudah. Untuk menyatakan tidak ada tanggal kadaluarsanya. Berarti diperlukan apa? Sebuah kesetiaan. Sebab tuntutan dalam kesetiaan kita tahu itu tidak mudah bagi seorang istri dan seorang suami. Terlebih tuntutan kesetiaan itu bukan hanya untuk kamu berdua saja, Carlo, terlebih karena ada Tuhan. Di mana kamu mengucapkan janji perkawinan nanti. Okay. Kehidupan pernikahan ataupun perkawinan buat kamu duanya, Carlo dan Lucy, itu akan dimulai hari ini. Setelah kamu mengucapkan janji pernikahan dan setelah kamu menerima berkat itu. Nah, tapi apa yang kamu lihat hari ini, bagaimana keindahan hari ini? Carlo, coba kamu lihat dulu Lucy. Tatap dulu Lucy. Oke. Lucy tatap dulu Carlo. Oke. Carlo, pernikahan itu tidak seterusnya seindah bagaimana wajah Lucy saat ini. Oke. Bagaimana indahnya bajunya. Bagaimana indah bunga-bunga di kepalanya. Begitu jaga Lucy. Pernikahan itu bukan sebuah jaminan seperti saat ini kamu lihat Carlo yang ganteng, gagah, bunga ada di kantong jasnya, ya. Tidak, ya. Karena setelah ini kamu menghadapi kehidupan yang nyata. Tidak seindah seperti saat ini yang kita lihat dekorasi bunga-bunga yang ada di depan ini, ya. Tapi ada sebuah jaminan itu bisa selalu indah. Seperti sampai seperti saat ini juga. Jikalau dia, Tuhan itu, yang tetap kamu hadirkan dalam rumah tangga. Okay. Melalui perikop firman Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan tentang bagaimana seorang Kristen menjalani kehidupan ini. Dan dikatakan firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan
Itu hal yang penting. Gambarannya adalah seperti seorang yang membangun rumah di atas batu dan membangun rumah di atas pasir. Dua macam dasar ini. Nah, pengajaran ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan perkawinan ataupun pernikahan. Artinya, hal yang terpenting sebagai seorang Kristen, pondasi apa yang mau kita bangun di dalam kehidupan kita ini. Membangun rumah tangga itu tidak seperti membangun sebuah rumah di mana satu hari bisa selesai. Kalau kita lihat di televisi ada acara, ya kan, bedah rumah satu hari selesai, ya. Tapi rumah tangga tidak seperti itu. Satu hari selesai, satu hari baik, tidak. Tapi di dalam firman Tuhan ini pentingnya sebuah komitmen, pondasi yang bagaimana yang mau kamu pakai dalam rumah tanggamu kelak. Kalau tukang bangunan ataupun seorang arsitek, dia tahu bagaimana bangunan itu bisa kokoh, berapa batu yang diperlukan, dan berapa tahun mau dipakai. Seorang tukang bangunan atau arsitek dia bisa hitung-hitung itu. Berapa pasir yang mau dipakai. Oke. Dia bisa hitung seperti itu. Bagaimana gedung itu bisa kokoh, kuat, dan apapun yang terjadi, hujan, badai, bagaimana bangunan itu bisa bertahan, dia tahu. Bentuk barang yang berkualitas yang bagaimana yang diperlukan. Nah, Carlo dan Lucy juga, pondasi yang kuat itu akan menentukan bagaimana rumah tangga kamu nantinya. Perumpamaan Tuhan Yesus ini memperlihatkan bahwa dua orang sama-sama dengar. Tidak ada yang tidak dengar, ya kan? Sama-sama dengar, tapi yang menjadi persoalan dalam hal melakukan. Yang pertama dikatakan bijaksana karena dia mendengar dan melakukan. Tapi yang kedua, dia juga mendengarkan tapi tidak melakukan. Orang yang melakukan ketika menghadapi sebuah krisis kehidupan, maka datanglah badai, datanglah banjir, dia tetap bisa berdiri. Tapi orang yang kedua tadi, yang membangun di atas pasir, datanglah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jadi artinya bagi kita, dalam sebuah pernikahan, pondasi itu penting sekali. Apa yang harus kita tanamkan? Komitmen yang benar itu penting sekali dalam sebuah rumah tangga. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, apakah berbeda mereka ketika menghadapi masalah? Tidak. Sama-sama datang hujan, sama-sama datang badai, sama-sama datang banjir. Hanya bedanya, yang melakukan tadi dia tetap berdiri kokoh, yang tidak melakukan tadi dia hancur dan berantakan. Sama-sama mendengar, tapi tidak sama-sama melakukan. Jadi dalam rumah tangga ini semua kita tidak ada, dan saat ini yang sudah berumah tangga ada di belakang Carlo dan Lucy, semua menghadapi masalah. Semua menghadapi krisis dalam kehidupan. Hanya saja yang menentukan kondisi apa yang kami tanamkan. Ketika hanya mendengar tidak melakukan, mungkin kami akan berantakan. Tapi ketika kami mendengar dan melakukan, kami tidak berantakan. Seperti juga Carlo dan Lucy. Kalau hanya mendengar tapi tidak melakukan, siap-siap untuk merasa kebosanan, untuk merasa kekecewaan. Oke. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, diingatkan buat kaum Carlo dan Lucy, dalam invokasio tadi juga jelas, yang sudah dibacakan, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Oke.
tidak akan ragu-ragu. Itu pengakuan pemazmur hanya kepada Tuhan. Seorang teolog mengatakan, pernikahan yang baik ataupun kokoh adalah pernikahan yang Anda ciptakan ataupun yang Anda perjuangkan. Dan Anda harus terus menciptakannya ataupun Anda terus memperjuangkannya. Dan setiap kita harus memperjuangkannya. Dan yang paling penting adalah memperjuangkan bagaimana dalam latihan rohani. Itu bahan PA Moria semalam ya. Latihan rohani. Itu penting. Latihan rohani artinya apa? Terus menerus menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Allah. Agar ketika apapun yang kamu terima dalam keluarga Anda nanti Carlo dan Lucy, kamu tetap bisa mengerti Tuhan itu baik. Kamu tetap bisa menjalani sekalipun kita sudah menjalani pembinaan pranikah ya. Kamu siap dalam suka duka, Carlo sakit, Carlo sehat, Lucy sakit, Lucy sehat, siap. Tidak bisa mengatakan ketika sakit sudah. Tidak. Itu artinya latihan rohani. Latihan rohani itu akan terus berkembang ketika tetap hidup mengandalkan Tuhan. Jangan lupa ke gereja, oke, Carlo dan Lucy. Jangan lupa ikut persekutuan. Jangan lupa jalin rumah tangga Anda di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Itu yang paling penting. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini, buat kamu Carlo dan Lucy, kembali kami mau ingatkan, kalau Yohanes 15 ayat 5 jelas mengingatkan, di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Jadi sehebat apapun nantinya pekerjaan Carlo dan Lucy, sehebat apapun materi yang kamu miliki nantinya, di luar Tuhan kamu gak bisa buat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan kamu bisa melakukan yang terbaik. Oleh sebab itu yang pertama, melalui firman Tuhan ini, tetaplah pakaikan kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup pernikahan kalian nantinya. Beriman hanya pada Tuhan untuk semua rencana-rencana Anda. Tantangan sebesar apapun yang akan kamu terima, kamu tetap akan bisa kokoh karena dasar Anda firman Tuhan yang teguh itu. Tidak hanya mendengar tapi melakukan, maka kamu dikatakan orang bijaksana. Tapi kalau hanya mendengar tidak melakukan, maka kamu bukan orang yang bijaksana, tapi dikatakan orang yang bodoh. Kalau tidak mau dikatakan bodoh, maka dengar dan lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Apapun pekerjaan Anda, apapun yang terjadi dalam rumah tangga Anda, apapun yang ada di tengah-tengah keluarga besar Anda nantinya, bijaksana dalam kehendak Tuhan. Rawat pernikahan Anda. Dalam keluarga besar Anda juga, walaupun sesungguhnya tidak ada banyak kelebihan pada diri pasangan Anda, bahkan mungkin banyak kekurangan, tapi rawatlah dengan baik. Buat kamu sudah dipercayakan Tuhan hari ini mengantarkan anak yang kamu kasihi, tetap andalkan Tuhan dan dukung doa buat mereka, agar mereka senantiasa bahagia dalam rumah tangganya. Diberkati kamu, dan apa yang jadi kehendak Anda, biarlah anugerah Tuhan, apa yang diharapkan, itu yang menambahkan keturunan di tengah-tengah keluarga Anda. Karena tujuan perkawinan untuk menunjukkan karya Allah. Ketika kehadiran anak, itu anugerah Allah, dan bersyukurlah untuk itu. Terpuji nama Tuhan, selamat buat Carlo dan Lucy. Tetap kokoh dalam firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar di hari ini. Tuhan yang menyempurnakan firman-Mu, terkhusus buat Carlo dan Lucy, di mana mereka berkomitmen untuk menjadi keluarga dalam berkat Tuhan. Engkau yang senantiasa hadir bagi setiap rencana kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan nantinya itu yang akan memulai kehidupan pernikahan mereka, dan itu juga yang memulai kehidupan mereka
untuk senantiasa bersandar akan kekuatan dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami juga yang mendengar firman-Mu. Ajari kami agar kehidupan kami ini menjadi orang yang bijaksana, mendengar dan melakukan, bukan hanya mendengar tapi tidak melakukan. Karena kami tahu segala tantangan krisis kehidupan senantiasa berganti dalam kehidupan kami. Tetapi janji-Mu jelas, orang yang bijaksana mendengar dan melakukan akan tetap berdiri kokoh di dalam kebenaran firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Balik langit dan bumi, dan Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, dan kita di bawah Pontius, mati dan dikuburkan, pada dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, pengampunan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Roh, kita tak maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus, selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan ucapan syukur kita atas segala berkat kasih-Mu yang begitu luar biasa yang boleh kami terima sampai saat ini, sehingga Engkau mampukan kami untuk mengembalikan
sebagian dari pemberian Tuhan melalui persembahan ucapan syukur kami ini. Tuhan, Kau yang memberkati setiap persembahan yang sudah kami hantar ini, biarlah semuanya ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Berkati yang ada pada kami melalui pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan, agar senantiasa kapanpun dan dimanapun kami tetap mampu untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara berdua telah hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan pada saat ini untuk memohon berkat Tuhan Allah bagi perkawinan saudara. Dengarlah firman Tuhan tentang dasar perkawinan bagi umat Kristen yang tertulis di dalam Alkitab. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah menjadikan perempuan kemudian memberkati keduanya. Demikian juga tertulis dalam Alkitab. Apakah diperbolehkan orang yang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengarlah firman Tuhan khusus bagi mempelai laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya dan demi jemaat. Demikianlah si suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab siapa yang mengasihi istrinya sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri, berarti mengasihi dirinya sendiri. Hendaklah suami selalu berlaku sopan dan jujur terhadap istrimu. Demikian juga bagi mempelai perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah kamu senantiasa setia dan hormat kepada suamimu, dan cermat membenahi rumah tanggamu. Perhiasanmu bukan hal-hal lahiriah yang nampak seperti pakaian, barang-barang perhiasan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yaitu lemah lembut, tenang, dan tentram, yang sangat berharga bagi Allah dan manusia. Selanjutnya dengarlah firman Tuhan bagi saudara berdua, mempelai laki-laki dan perempuan. Hendaklah saudara seia sekata, seperasaan, mengasihi sesama dengan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil hendak supaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kamu. Sempurnakanlah semuanya itu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, karena itulah tali pengikat bagi hidup untuk mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera dari Kristus kiranya bertahta dalam hati saudara berdua, dan apapun yang kamu lakukan, baik dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Dia senantiasa berkuasa atas hati dan pekerjaan saudara. Saudara telah mendengar tentang dasar, tujuan, dan panggilan perkawinan. Untuk itu sebagai hamba Allah, saya mengundang saudara untuk saling mengucapkan janji di hadapan Allah dan jemaat sambil berjabatan tangan. Aku, Dikson Giancarlo Aritonang, menerima engkau, Lucy Afrina Mernana Tampu Bolon, sebagai istriku. Aku berjanji untuk senantiasa menerima engkau ketika susah atau senang, ketika sakit atau sehat, baik dalam duka maupun sukacita. Dan aku berjanji akan menjaga kesucian perkawinan kita hingga kelak Allah memisahkan kita
dengan kematian. Aku, Lucy Afrina Mernala Tampu Bolon, menerima engkau sebagai suamiku. Aku berjanji akan menerima engkau ketika susah atau senang, ketika sakit atau sehat, baik dalam duka maupun sukacita. Dan aku berjanji akan menjaga kesucian perkawinan kita hingga kelak Allah memisahkan kita dengan kematian. Saudara disilahkan berlutut. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Pengantin tetap masih berlutut. Kidung Jemaat 318 bait yang kedua. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehari dalam kasih-Mu, serta teguh mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu yang kami kasihi Carlo dan Lucy sudah mengucapkan janji perkawinan. Engkaulah senantiasa memberkati keluarga yang baru ini, mampukan mereka untuk menjalani rumah tangga mereka seperti yang mereka janjikan di hadapan-Mu, dan yakinkan mereka bahwasanya Engkau senantiasa menolong dan memberkati kehidupan keluarga mereka. Berkati pekerjaan mereka, rencana mereka. Begitu juga di dalam kehendak Tuhan dan izin Tuhan, maka hadir anak laki-laki dan perempuan di tengah-tengah keluarga mereka atas karya-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Kau telah memakai kami untuk menjadi saksi-Mu akan janji yang telah diucapkan Carlo dan Lucy. Biarlah dalam kehidupan kami juga kami dimampukan untuk menjadi teladan dalam hidup rumah tangga mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Lucy, berikan cincin ini buat Carlo. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapanmu. Amin.
Mari kita akan mendengarkan pujian dari pengantin. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terpuji nama Tuhan. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Untuk engkau pakai menjadi saksi Kristus, terlebih di dalam sukacita keluarga besar Aritonang dan Tampu Bolon di saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga yang baru ini, buat keluarga Carlo bersama Lucy. Engkau yang memberkati mereka, senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka, agar mereka tetap mampu mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang mereka inginkan. Kami juga berdoa buat terkhusus orang tua yang dikasihi, buat keluarga Aritonang, begitu juga keluarga Tampu Bolon. Tuhan berkati, tetap berikan kesehatan sukacita bagi orang tua kami ini semua,
agar mereka senantiasa mampu untuk Engkau pakai menjadi teladan bagi anak yang dikasihi, bagi keluarga, dan bagi kami semua sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Dan kami juga berdoa buat segala rencana acara peradatan yang akan dilaksanakan ketika selesai kebaktian di tempat ini. Engkau berkati semuanya, keluarga yang sudah diundang, dan begitu juga buat semua yang dikasihi. Tuhan berkati agar boleh menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan atas pernikahan anak yang mereka kasih di tengah-tengah keluarga Aritonang dan Tampu Bolon. Dan Engkau juga yang memberkati majelis gereja yang Kau sudah pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan akan pengakuan iman pengakuan janji perkawinan Carlo dan Lucy di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat segala berkat dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Begitu juga buat saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian di dalam puji-pujian, di dalam pemberkatan hari ini. Kiranya apa yang mereka lakukan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Ampunkan kami atas segala dosa dan perbuatan kami yang baru juga kami lakukan di tempat ini, agar kami tetap layak disebut menjadi anak-anak Tuhan. Kami layak menerima berkat Tuhan. Kami layak dalam kami mengantar persembahan ke depan ini juga layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Karo Protestan yang ada di Batu Haji. Itu juga kepada Ibu Pendeta atas segala partisipasi dan karyanya untuk hari ini, terharu khusus untuk anak kami Dickson dan anak menantu kami Lucy. Suaksongoni dung sipul dia caratas sian gerejon rap udur mahita damang dainang. Ima dina menguruti ulota dina majalo doho pasaton adat nahobar di Habata Kota di gedung serbaguna Gereja HKI Kapling Baru. Horas Jalagabe Madita Saluna. Buat Ibu Pendeta dan juga seluruh pelayan yang ada di Gereja GBKP dalam melaksanakan acara pemberkatan pernikahan anak perempuan kami Lucy Mernala Tampu Bolon dengan menantu kami, anak menantu Dickson Aritonang. Asarap udur mahita tulang amang maddohoti ulon namangihut ima mangan idana las do minum aksi tio huhut pasaton aka adat Habata Kota di HKI Batu Haji Baru Gedung Serbaguna obartusi rap udur mehita amanginang dinalaho mandoti butima hata sian hami sian mewakili suhut parburu. Shalom ma dita saluna.